Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama. Selanjutnya, Aceh juga diberikan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Keistimewaan dan kekhususan Aceh tersebut adalah hasil dari perjuangan panjang masyarakat Aceh yang didera konflik panjang sehingga tercapai perdamaian pada tahun 2005. Secara formal, Provinsi Aceh memiliki satuan kerja perangkat daerah yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Seperti Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh, Majelis Pendidikan Aceh, Majelis Adat Aceh, dan yang lainnya. Majelis Pendidikan Aceh atau MPA yang sebelumnya disebut MPD atau Majelis Pendidikan Daerah dan di Indonesia disebut dengan Dewan Pendidikan, sebagaimana diatur sesuai ketentuan pasal 56 ayat 4 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Majelis Pendidikan Aceh beralamat di Komplek Keistimewaan Aceh Jalan T. Nya Arif nomor 221 Cilingke, Siak Kuala, Kota Banda Aceh. Majelis Pendidikan Aceh merupakan lembaga non-struktural yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Aceh. Fungsi MPA tertera jelas dalam Pasal 4 Kanun Nomor 3 Tahun 2006, yaitu sebagai badan pemberi pertimbangan kepada pemerintah Aceh di bidang pendidikan. Hal senada juga tertera di dalam Peraturan Gubernur Aceh atau Pergub Nomor 29 Tahun 2019. MPA adalah badan independen yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan. Yang kedua, Majelis Pendidikan Aceh berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah Aceh dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Yang ketiga, Majelis Pendidikan Aceh itu berkedudukan di kota Banda Aceh. Sebagai kewenangan MPA, Majelis Pendidikan Aceh, antara lain adalah pertama, memberikan pertimbangan kepada pemerintah Aceh dalam menjalankan kebijakan pemerintahan di bidang pendidikan. Yang kedua, itu menyusun dan mengembangkan konsep-konsep pendidikan berkarakter Islami yang diwujudkan pada lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Selain ketua dan wakil ketua, maka anggota pengurus dibagi ke dalam 7 komisi, yaitu Komisi Pendidikan Tinggi, Komisi Pendidikan Dayah, Komisi Kerjasama, Mediasi dan Publikasi, kemudian Komisi Litbang, Komisi Penelitian dan Pembangunan, kemudian Komisi Pembinaan dan Peningkatan Guru dan Tenaga Pendidik, kemudian Komisi Kurikulum dan Pengajaran, dan yang terakhir adalah Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu juga kita melakukan berbagai kegiatan semacam publikasi tulisan-tulisan atau yang kita himpun dari anggota pengurus yang mempunyai pemikiran dan konsep pendidikan yang kita bukukan, dan ini kita terbitkan sebagai produk daripada Majelis Pendidikan Aceh. Selain itu kita juga mempunyai website yang bisa ditunggu setiap saat oleh siapapun yang ingin mengetahui informasi tentang Majelis Pendidikan Aceh. Kedudukan MPA adalah sebagai badan independen yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Begitu juga dengan fungsinya, secara umum, fungsi MPA yaitu sebagai lembaga pemikir dan lembaga pemberi pertimbangan kepada pemerintah Aceh dalam pembangunan pendidikan. Sebagai badan penggerak partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penilaian pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan, sebagai badan mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk kelancaran program kerja Majelis Pendidikan Aceh, Gubernur Aceh telah membentuk Sekretariat MPA yang berfungsi diantaranya adalah untuk menyusun program Sekretariat MPA, pelaksanaan fasilitasi penyiapan program Sekretariat MPA, pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas dan fungsi MPA dan Sekretariat MPA.
dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh gubernur atau pimpinan MPA. Tenaga sekretariat MPA adalah tenaga eselonering PNS yang diperbantukan dari sekretariat daerah yang dikepalai oleh kepala sekretariat, dibantu oleh bagian umum, bagian perencanaan, bagian persidangan dan kerjasama antara lembaga serta kelompok jabatan fungsional. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh adalah salah satu perangkat pemerintah Aceh yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan tugas dan pokok Majelis Pendidikan Aceh. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh terdiri dari 3 bagian. Satu, bagian umum. Kedua, bagian persidangan dan kerjasama antar instansi. Yang ketiga adalah bagian perencanaan dan pelaporan. Dari masing-masing bagian ini terdiri dari 3 subbab. Jadi jumlah daripada pejabat struktural yang ada di Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh ini adalah 13 orang. Dan jumlah keseluruhan PNS dan tenaga kontrak sini adalah PNS ada terdiri dari 23 orang dan tenaga kontrak terdiri dari 14 orang. Jadi total keseluruhannya adalah 37 orang. Jadi di sini kami selalu berkomunikasi dan bersinergi dengan Majelis Pendidikan Aceh yang terdiri dari 19 orang. Jadi segala sesuatu, kebutuhan dan fungsi pada Majelis Pendidikan Aceh selalu kami fasilitasi dengan baik. Mudah-mudahan dengan sinergitas yang terjalin selama ini dapat meningkatkan kerjasama antar Sekretariat Majelis Pendidikan dan pengurus dari Majelis Pendidikan Aceh dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan Aceh. MPA terus bersinergi dengan stakeholder dalam menjalankan fungsinya. Para pengurus MPA periode 2019-2024 terdiri dari berbagai unsur. Keragaman unsur ikut membantu MPA dalam menjalankan fungsinya untuk memberi pertimbangan dalam bidang pendidikan kepada pemerintah Aceh. Majelis Pendidikan Aceh atau MPA beranggotakan 19 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan ketua komisi serta para anggota komisi. Dalam situasi apapun, pengurus MPA wajib mengikuti rapat pleno mingguan, yaitu pada hari Selasa dan hari Jumat. Rapat pleno adalah wadah diskusi anggota MPA secara rutin yang membahas isu-isu dan kebijakan-kebijakan pendidikan Aceh. Sebagai bahan pertimbangan, termasuk menjaring informasi-informasi dari stakeholder pendidikan di Aceh dan nasional. Dalam rapat pleno, berbagai isu dan topik didiskusikan sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah Aceh. Dasar rekomendasi MPA kepada Gubernur Aceh berbasis pada penelitian, forum group discussion atau FGD dengan para stakeholder, dan pemikiran-pemikiran anggota majelis dalam rapat-rapat pleno setiap 2 kali dalam seminggu. Selama pandemi COVID-19, rapat pleno tetap berlangsung. Sebagian pengurus mengikuti melalui aplikasi Zoom, sebagian yang lainnya hadir di ruang pleno MPA. Sejumlah kegiatan pada COVID-19 tetap dilakukan, seperti misalnya dalam merespon proses pembelajaran masa COVID-19. MPA melakukan agenda pertemuan secara rutin, mulai pertemuan dengan Gubernur Aceh Bapak Nova Iriansyah, Asisten 1 Pemerintah Aceh Dr. M. Jafar, yang juga sebagai Ketua Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh atau TKPPA, mengundang Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Daya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh untuk mengajak mencari solusi-solusi pengembangan pendidikan Aceh. MPA juga rutin berdiskusi dengan Majelis Pendidikan Kabupaten Kota. Begitu juga dengan organisasi profesi seperti PGRI, IGI, Kobar GB, unsur guru, dan tenaga kependidikan lainnya rutin setiap tahunnya mengundang mereka untuk berbagi informasi. Tujuan MPA mengundang dan berdiskusi dengan para pihak adalah untuk dapat merumuskan materi-materi pertimbangan yang disampaikan kepada Gubernur Aceh. Di samping itu, pada tahun 2020 lalu, MPA Aceh berkolaborasi dengan penerbit Pale Media Prima di Yogyakarta, telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Pendidikan Aceh, Dinamika dan Harapan. Buku tersebut ditulis oleh Bapak Nazamuddin, Syariful Bahri, Mukhlisuddin Ilyas, Sofyan Agani, Syamsul Rizal, Rusli Yusuf, dan Rinaldi Idrus, yang juga pengurus MPA.
Rencananya setiap tahun pengurus MPA akan menulis dan menerbitkan buku sebagai bagian dari pemikiran pengurusnya.